Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Albert Hasibuan dengan saya Muhammad Fathan Mubina sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran filosofis dan solusi. Yang kedua rekan saya yaitu Humairo selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran yuridis dan formatif. Dinda selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran sosiologis empiris. Yang mana dalam mosi perdebatan kali ini kami berdiri sebagai standing position kontra yang menolak adanya mosi perdebatan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Kami percaya bahwa ada sejumlah alasan mengapa dalam mosi ini perlu ditolak. Sebelum kita mulai, kami ingin mengingatkan bahwa kestabilan dan perubahan yang terencana adalah landasan utama dalam sistem demokrasi. Kami memiliki argumen kuat bahwa memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun adalah langkah yang berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi yang kita pegang teguh. Sebagaimana adagio hukum menyatakan, keberlanjutan dalam pemerintahan adalah mata rantai yang lemah. Artinya, ketika satu pihak memegang kendali terlalu lama, resiko penyalahgunaan kekuasaan dan stagnasi pemerintah meningkat secara signifikan. Menurut Profesor Jan Smith, seorang ahli dalam ilmu pemerintahan, pembaruan dalam kepemimpinan adalah inti dari demokrasi yang sehat. Profesor Smith menekankan pentingnya rotasi dalam jabatan publik untuk mencegah monopoli kekuasaan dan memastikan representasi yang adil bagi semua warga. Memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun akan menghilangkan mekanisme penting ini. Ahli konstitusi terkemuka Profesor David Johnson juga memperingatkan tentang resiko memperpanjang masa jabatan kepala desa. Menurutnya, keberhasilan demokrasi tergantung pada pemilihan teratur yang memberi peluang bagi ide-ide segar dan perspektif beragam. Jika kita memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun, kita mengurangi frekuensi pemilihan dan mengurangi kesempatan untuk perubahan yang diperlukan. Selain itu, perpanjangan masa jabatan hingga 9 tahun dapat mengakibatkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya, kami menekankan bahwa reformasi dalam pemerintahan dan kepemimpinan dapat dicapai tanpa perlu memperpanjang masa jabatan hingga 9 tahun. Lebih baik untuk fokus perbaikan pada pemulihan, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi yang bisa memperkuat dari argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Dengan merujuk pada beberapa pasal yang relevan dan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yaitu pasal 10 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kepala desa dipilih dalam pemilihan umum dengan masa jabatan 6 tahun. Jadi memperpanjang kepala desa 9 tahun adalah melanggar dari undang-undang yang telah disebutkan tadi. Pada Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedaulatan Kepulauan, pasal ini menegaskan bahwa kedaulatan kepulauan adalah hak dan kewajiban negara untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, dapat mengganggu sistem demokratisasi dan pemerintahan yang seharusnya mendukung kedaulatan ini. Pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, maka dapat mengurangi warga negara untuk memilih kepala desa yang baru sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan alasan-alasan tersebut, kami, tim kontra, berpendapat bahwa mosi ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku. Kami
menyerahkan kepada semua anggota untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum, dan menolak mosi ini demi untuk kebaikan, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan untuk kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, melihat dari perdebatan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, saya selaku pembicara ketiga akan memaparkan pandangan kami berdasarkan tataran sosialis empiris terhadap mosi jabatan Kepala Desa 9 tahun. Penelitian lapangan terhadap suatu objek atau peristiwa yang biasanya disebut penelitian empiris menunjukkan bahwasannya pemilihan kepala desa dengan masa jabatan 6 tahun banyak sekali memberi dampak positif. Salah satunya adalah menjaga rotasi dalam suatu kepemimpinan. Dalam artian suatu kepemimpinan dapat berganti secara sistematis, begitu juga dengan seluruh program pemerintahannya. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif warga dalam pemilihan lokal. Dengan adanya masa jabatan kepala desa ini 6 tahun, maka akan sering terjadi pemilihan di mana warga akan sering berpartisipasi dalam sebuah politik lokal. Selanjutnya, dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun akan menimbulkan potensi sebaliknya, yaitu mengurangi kemampuan untuk rotasi kepemimpinan. Dalam artian, kepemimpinan di sini tidak akan sistematis seperti masa jabatan kepala desa 6 tahun. Selanjutnya, mengurangi kontrol publik. Dalam artian, dalam sebuah pemerintahan, publik atau warga memiliki hak untuk menjadikan suatu pemerintahan itu menjadi baik, sistematis, dan juga terorganisir. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah tetap mempertahankan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun sesuai dengan yang telah tertulis dalam undang-undang. Sehingga kita dapat terus mendorong demokrasi yang dinamis dalam artian mengalami perkembangan yang signifikan dan juga partisipatif dalam artian semua pihak memiliki kesempatan untuk menjalankan politik di tingkat lokal. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan kesimpulan argumen yang telah kami bawakan sebagai tim kontra pada mosi jabatan kepala desa 9 tahun. Dalam kesimpulan, tim kontra telah dengan kuat menentang mosi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun. Argumentasi kami didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, hak partisipasi warga, serta bukti empiris yang menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan ini dapat mengganggu rotasi kepemimpinan, mengurangi partisipasi masyarakat, dan menghambat kontrol serta akuntabilitas. Sebagai alternatif, kami menganjurkan agar tetap mematuhi ketentuan konstitusi yang berlaku, yaitu masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan 1 kali peluang pemilihan kembali. Dengan demikian, kita dapat mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pemerintahan lokal. Kesimpulan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, prinsip demokrasi, dan data empiris yang relevan. Jalan-jalan ke rumah Bu Ainun. Jangan lupa beli ketan. Ayo tolak masa jabatan kepala desa 9 tahun untuk negara yang demokratis dan berkeadilan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.